Bapak Ibu, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Coba silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau posisi berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tidak bertemu. Pagi ini kita bertemu dalam kegiatan lokal karya umat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita perkenalan dulu. Kata Pak Dirjen, dia kenal tak saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu nama saya adalah dari Bendang Praktek yaitu Pak Kasiro. Nama saya Samaran, tempatnya di Jambaring. Dan ini yang kedua yaitu Bapak Nadine. Bisa perkenalkan? Ini kita ada doa dulu Pak Kasiro. Oke, Bapak Ibu, ini tadi Pak Kasiro terlewatkan. Ini mari kita mulai kegiatan ini dengan diawali dengan doa. Berdoa langsung saya bikin, nggih. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi kesuksesan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Bapak Ibu, ini tadi tugas saya suruh kenalan sama Pak Kasiro. Nama saya Muhammad Najmuddin dari SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Perkenalkan, nama saya Alex Farhan. Saya dari SMP Negeri 51 Kertosono. Karena saya juga berangkatnya ke sini dari SMP 1, tapi induk saya SMP 5 Kertosono. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, marilah melihat kanan kiri kita. Marilah kita bentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang yang memiliki kesamaan. Yang memiliki kesamaan. Temanya yang pertama yaitu menurut tanggal lahir. Ya, kesamaan tanggal lahir. Yang kedua yaitu kesamaan menu sahur tadi. Yang ketiga yaitu sahur lahir. Yang terakhir yang keempat yaitu angkung kelas yang di Bapak Ibu laksanakan dari SD, SMP, SMA. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Nah, sebelum Bapak Ibu berjuang bentuk kelompok, saya akan tampilkan sebuah musik hasil karya dari rekan kita DGP dengan sambil Bapak Ibu berjuang membentuk kelompok berdasarkan kesamaan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Dan sekarang apa kesamaan Bapak dalam membentuk kelompok ini? Wow, penuh sahur ya. Ambil dalam bentuk kelompok ini. Katakan?
disampaikan dari rekan CPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kenalkan, ini adalah kelompok kami. Saya adalah Kartika, kemudian ada Ibu Riang, dan Bu Mami, dan Pak Dimas. Kami sama-sama menu sahurnya yaitu sambal is the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ini beda dengan kelompok yang lain. Saya dari SMP, kemudian di sebelah saya SD, jadi SMP rasa SD. Terus sebelahnya TK. Sebelahnya TK. Perkenalkan kelompok dari kami, saya Haris Kurniawan. Kemudian di sebelah kanan saya Bu Ainun, dan saya Bu Retno, saya Bu Utami. nanti akan berkolaborasi melalui TK, SD, dan SMP. Terima kasih untuk kesamaan. Kami rasa sahurnya sama-sama pakai nasi. Bapak Ibu, hari sepanjang hari ini kita akan belajar. Yang pertama yaitu seorang calon guru penggerak harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan strategi perbaiki diri dalam mengajar yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu calon guru penggerak mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam melakukan coaching hari ini. Yang ketiga yaitu calon guru penggerak menyusun RPP yang mengutamakan diferensiasi murid. Jadi target kita adalah 3 itu hari ini. Target kita. Untuk melaksanakan target kita itu kita mempunyai 4 agenda. Agenda kita yang pertama yaitu refleksi komitmen. Yang kedua yaitu pemetaan diri dalam pengajaran, praktek coaching, menyusun RPP yang berdampak pada murid. Itu agenda kita. Ya. Untuk memperlancar kegiatan Lokakarya pada hari ini, mari kita ketentukan kesepakatan kelas. Untuk itu, Bapak Ibu bisa menyampaikan kesepakatan kelas pada pagi hari ini dengan melalui post-it yang saya bagikan. Silakan Bapak Ibu mengisi kesepakatan kelas kita agar Lokakarya pada hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu Sudah lah. bisa ditempelkan di papan. Oh bisa. Ya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu hebat. Baik, ini saya dari kelompok kelompok 2 ya, kelompok 2 akan bercerita tentang pengalaman aksi jangka pendek. Jadi kalau saya pribadi, ini yang saya lakukan adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Yang kedua adalah tentang pembelajaran ASI. Jadi berdiri dari bumi, kemudian saya sendiri Wawan Setiawan, kemudian Pak Anang gitu. Hal baik yang sudah kami lakukan di Nadia Muslim di lembaga kami adalah berusaha menumbuhkan semangat nasionalisme pada diri peserta didik. Kemudian untuk tantangan dengan jalan dari kelompok 4, hal yang telah kami lakukan yakni membuat kesepakatan kelas dengan mengembangkan budaya positif. Kemudian yang kedua ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 4A
Hal baik yang kami lakukan dalam jangka pendek 1 bulan ini. Oke, dilanjutkan Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, di sini kita akan melaksanakan proses penyadaran nafas. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya ini di modul 2.2 ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mempraktekkan itu di rumah? Sering? Atau mempraktekkan itu bersama anak-anak? Bersama anak-anak? Bagaimana reaksi mereka Bapak Ibu? Senang atau ngantuk? Ngantuk? Ya. Jadi tujuannya adalah untuk anak-anak lebih tenang menurut tujuannya. Tapi kalau sampai ngantuk saya kira treatmentnya berlebihan mungkin ya. Atau karena puasa. Ya. Baik, di sini nanti saya akan mengundang atau meminta relawan satu ke depan untuk memimpin proses stop ini. Siapakah yang bersedia untuk memimpin stop? Itu sudah ada narasinya. Bapak Ibu buka di lampiran kedua. Di lampiran kedua Bapak Ibu. Ya. Mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan kaki kanan, lengan atas, pergelangan Ya, pertama ya. luruskan lengan di atas. Oke, ya ini. Di luar pertama. Silakan. Siapa yang bersedia untuk memimpin proses stop ini? Baik, terima kasih Ibu. Silakan maju ke depan. Turun di bawah. Kalau Ibu bisa membantu, silakan. Ya, silakan. Saya harapkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan senyaman mungkin, dengan sangat santai dan ikuti instruksi dari Bu Mary. Ya, terima kasih. Bu Mary. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. 4 detik dan buang nafas 4 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nanti kita akan mencoba melakukan proses relaksasi penyadaran nafas melalui metode stop. Bapak Ibu, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Coba silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau posisi berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan dan jari-jari di bawah semua. Luruskan lengan di atas paha. Lepaskan sepatu Bapak Ibu semua. Luruskan kaki. Sentuh lantai dengan telapak kaki secara langsung. Bapak Ibu boleh memejamkan mata. Silakan rasakan bongkar antara kaki dan tempat Bapak Ibu duduk atau berpijak. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Tarik nafas lagi Bapak Ibu, keluarkan. Sadari nafas tersebut. Rasakan udara masuk dan rasakan udara keluar. Dengan bernafas melalui hidung
Bernafaslah 4 detik. Mari Dan buang nafas 4 detik pula. Katakan inhale, bernafas. Lalu exhale, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Kita nanti akan praktek 3 orang, 1 jadi coach, 1 jadi coachee, 1 sebagai observer. Oleh karena itu dipersiapkan lembar ini, Bapak Ibu. Maaf, pinjam ya. Nah, di sini. Di situ Bapak Ibu bisa dilihat, di situ ada untuk coach, ada untuk coachee dan observer. Ya. Oke. Sudah? Nah, di situ juga ada panduannya. Coach sama coachee. Nanti untuk kesimpulan nanti, berdua nanti berdiskusi. Coach sama coachee. Coachnya, yang dinilai coachnya. Oke? Praktek sebagai coach yang membantu rekan sejawat untuk mengembangkan diri lebih baik dengan model TIRTA: tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Ada di modul 2.3. Kemudian coach membaca lembar pemetaan dari coachee yang 4 diagram, 4 kuadran tadi. Ini digunakan untuk nanti membahas tentang diagram keempat yang kosong tadi. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti perhatikan panduan coachingnya, nanti kami berikan, atau di situ sudah ada panduan coachingnya, sudah ya? Sudah ada panduannya? Yang TIRTA itu Bapak Ibu? Ya, ada ya? Oke, nah berikutnya, tujuan utama dalam coaching ini adalah menyelesaikan masalah pribadi dan memaksimalkan potensi. Tujuan praktek coaching ini adalah membantu rekan sejawat melaksanakan pengajaran yang berpihak pada murid. Jadi sesuai yang sudah Bapak Ibu tulis di 4 kuadran, 3 kuadran sudah diisi tadi. Kemudian pada kelompok berisi 3 orang yang berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Peran ini dilakukan bergantian, lalu evaluasinya berdasar lembar observasi. Mengajak sesuatu dia membuka, membuat sesuatu karena dengan iya. Iya, ini kalau boleh saya minta waktunya bisa membuat. Hal yang menjadi kesimpulan kami yang pertama yaitu praktek kami sudah sesuai dengan teknik coaching model TIRTA. Jadi tahapan-tahapannya
juga pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sesuai dengan model delta. Yang kedua, coach sudah menunjukkan rasa empatinya terhadap Koji. Yang itu ditunjukkan dengan gaya bahasanya, gestur tubuhnya. Nah, juga ada penyelesaian emosi. Jadi coach sudah bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi coaching sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih untuk pengalaman hari ini yang sangat menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Najmuddin untuk materi RPP berdiferensiasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pripon sudah belajar apa aja hari ini? Sudah belajar mengelola diri sendiri. Kemudian panjenengan sudah belajar mengembangkan orang lain melalui coaching. Gitu. Sekarang kita akan belajar lagi tentang RPP yang sudah sangat-sangat biasa di panjenengan. Oke. Kalau RPP kita sebelumnya itu 1 tahun sekali, gitu. Kebiasaannya kan kita nyetaknya RPP itu kan pada awal tahun pelajaran, kemudian ditandatangankan kepada kepala sekolah untuk minta persetujuan, kemudian setelah itu ditutup. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba membuat RPP yang berdampak pada murid, karena panjenengan sudah bisa mengembangkan orang lain. Ya, yang jenengan kembangkan nanti adalah siswa-siswa panjenengan. Oke, sebelum kita membuat RPP, mohon untuk berdiri terlebih dahulu semuanya. Kita akan ganti kelompok nih Bapak Ibu. Kita akan ganti kelompok biar kelompoknya bervariasi. Dari tadi pagi kelompoknya tetap. Untuk mengganti kelompok, saya akan bercoba bermain 3 kata. Yang pertama adalah kata COVID, kemudian yang kedua adalah kata kebakaran, kemudian yang ketiga adalah kata gempa. Apabila ini tadi ada berapa? Ada 3 nih. Satu kelompok berperan sebagai warga, kemudian yang lain, 2 yang lain berperan sebagai rumah. Oke? Dalam satu kelompok, 1 orang berperan sebagai warga, 2 yang lain berperan sebagai rumah. Apabila panjenengan nanti mendengar cerita, ketika saya bercerita mendengar kata COVID, otomatis nanti yang warga silahkan berpindah ke rumah yang lain. Yang berperan sebagai warga berpindah, ya, paham ya? Kemudian kalau saya bercerita tentang kebakaran, ada kata kebakaran, untuk yang rumah berpindah kepada yang lain, 2 berarti 2 akan nanti berpindah membentuk kelompok yang berbeda. Kan ada 3, COVID, kebakaran, kemudian gempa. Di sini kan ada 3 nih. 1 berperan sebagai warga, yang 2 berperan sebagai rumah. Oke. Apabila saya bercerita, kemudian di cerita saya itu ada COVID, otomatis yang berperan sebagai warga ini harus berpindah, Pak. Oke. Kemudian kalau saya bercerita, di mana cerita saya ada kata kebakaran, berarti yang warga ini yang berpindah. Jadi 2 ini berpindah. Silahkan cari kelompok yang lain. Oke, paham? Yang ketiga, apabila saya bercerita di situ ada kata gempa, semuanya berpencang. Bisa ditangkap? Rumahnya 2, warganya 1. Silahkan nanti cari pasangan yang lain. Pasangannya tetap membantu 1 rumah,
Satu warga, dua rumah. Di dalam kelompok tetap harus ada satu warga, dua rumah. Paham nggih? Saya ulangi. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 1.505 kasus kebakaran. Rumahnya pindah, warga tetap. Ayo, jangan sampai satu kelompok ada dua rumah, dua warga. Ya. Sampun deh. Oke. Selama tahun 2021, kejadian gempa bumi yang mengakibatkan dampak besar adalah gempa bumi Mamuju tanggal 15 Januari 2021. Rumah dan warga berpencar. Berpencarnya mencari pasangan dong, mencari pasangan. Ayo mencari pasangan, dua rumah, satu warga lagi. Yang terakhir. Tadi COVID sudah, kebakaran sudah, kemudian gempa sudah. Ini terakhir. Oke, terakhir. Baru saja terjadi pada minggu kemarin di Surabaya di Tunjungan Plaza 5 terjadi kebakaran. Ayo, yang jadi rumah satu kelompok ada dua rumah, ada satu warga. Oke. Ini masih sendiri. Warga tidak ada rumahnya. Ini kebanyakan ini. Ini dua rumah, dua warga. Ayo sini dengan apa Bu? Warga. Dengan apa Mas? Rumah. Kurang satu. Udah Mas. Ayo, tegar. Udah, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sampun berubah ya kelompoknya. Kelompoknya sampun berubah. Oke, silakan. Burian kok panggang itu Burian. Oke, silakan ditatak dulu peralatannya yang tadi berpindah tempat. Ini ibunya? Oh enggak. Sampun nggih? Sampun siap nggih? Oke, Bapak Ibu, panjenengan tadi sudah bermain untuk merubah kelompok nggih, merubah kelompok supaya kelompok ini bisa berkolaborasi antara teman satu dengan teman yang lain, antara kelompoknya Pak Kasirun, kelompoknya Pak Alek maupun kelompok saya, sehingga panjenengan nanti bisa saling kenal. Oke, Bapak Ibu, panjenengan tadi sudah mendapatkan materi tentang pengembangan diri, mengelola diri dan mengembangkan orang lain. Berarti artinya panjenengan sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bisa mendapatkan manfaat untuk anak-anak panjenengan. Oke. Sampai dibuka Bapak Ibu SPP-nya. Oke. Sudah sama kelompoknya masing-masing. Oke. Tugas panjenengan sekarang adalah
panjenengan diskusikan sebagai bahan diskusi satu RPP dari 3 orang ini. RPP mana yang akan dipakai sebagai bahan diskusi. Terus kemudian tugas dari masing-masing CTP, 1 orang sebagai presenter, 2 yang lain nanti sebagai penanya. Gitu. Terus kemudian amati dari RPP yang teman panjenengan yang temannya presentasi. Di situ ada nggak komponen-komponen pembelajaran berdiferensiasinya? Coba silahkan dibuka di LK-nya dibuka dulu. Nah, di situ sudah ada instrumen, sudah ada indikator. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa pembelajaran RPP yang kita buat itu berdiferensiasi atau tidak? Masuk di mana? Di konten kah? Di produk kah? Atau di proses? Oke? Itu sudah siap. Nanti kita akan selesai tepat pada jam 12.00. Yang kayak kita lebihkan 5 menit. Oke, bisa? Karena setengah 3 sudah selesai. Nanti setelah sholat kita akan menyusun RPP yang berdiferensiasi. Oke, monggo dimulai. Jangan lupa untuk penanya untuk mencatat segala kekurangan, kemudian diisi. Bapak Ibu silakan diisi di sini. Muncul tidak. Monggo, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4A. Ini Pak Dimas, kelompok 4A ya tadi ya. Dari kelompok kami setelah melaksanakan identifikasi RPP yang berdiferensiasi, ini kami ngambil RPP dari SDN 2 Duren punyanya Pak Dimas. Temanya sistem tata surya. Untuk subtemanya anggota tata surya. Dari diferensiasi konten, pertama pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid. Materi disajikan dalam bentuk beragam. Di sini ada bacaan dan gambar. Bapak Ibu, ini contohnya ada berupa bacaan dan juga ada gambarnya. Ini Selanjutnya kita akan membuat atau menyusun RPP yang berdiferensiasi. Oke. Nanti panjenengan akan menyusun RPP berdasarkan indikator-indikator yang sudah ada ini. Minimal di situ terakomodir 2 indikator minimal. Kontennya 2, prosesnya 2, produknya 2. Boleh dipilih dari indikator ini yang dari komponen diferensiasi konten, misalkan panjenengan memilih materi disajikan dalam bentuk beragam, terdapat keterampilan, ini boleh, tapi minimal adalah 2 indikator. Oke. Temanya monggo, gini Bapak Ibu, nanti pilih dari 3 teman ini, teman panjenengan untuk presentasi kelasnya bagaimana, untuk bercerita dulu deh. Kita kan membuat RPP berdiferensiasi kan berdasarkan pengamatan dulu dong, kondisi kelasnya bagaimana, gitu. Kemudian gaya belajar masing-masing anak bagaimana. Pilih salah satu dari teman panjenengan untuk bercerita, kemudian rumuskan dalam RPP tersebut. Beda dengan yang presentasi tadi loh ya, ganti.
Iya, iya. Langsung dulu. Saya bisa membeli Pak Tanah. Saya juga Pak Yono desa beli. Lebih lega lagi ya Pak Ibu. Bisa nanti sepulang dari acara ini. Karena apa? Karena ini yang pada kegiatan